nggak terima, dia maunya tuh dia yang sama mantan suamiku, neror aku, terus ngata-ngatain aku gitu, ngebully lah, yang nggak sepatutnya dia omongin ke aku tuh dia omongin. Waktu malam itu pertama itu ada tanah kuburan Kak di garasi rumahku. Itu satpam yang kasih tahu, namanya satpamku Bani. Bun, ini ada tanah kuburan, dia bilang kayak gitu. Ada api terbang depan kamarku, karena depan kamarku tuh kan taman ya. Depan kamarku taman, terus ada api terbang, tiba-tiba dia meledaknya ke atas. Di pas tengahnya itu ada telur ayam bebek 2 tapi dipocongin. Maghrib itu ada yang ketok-ketok, aku buka, itu bunga mawar merah tapi posisinya dibakar, tapi aku lihat gak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam, awas jangan dibuka. Awas jangan dibuka. Dera, apa kabar Der? Baik Baik Kak. ya. Gimana perjalanan kamu dari ujung kulon ke sini? Cukup melelahkan. Enggak dari ujung kulon, dari Jakarta juga. Oh berarti kamu kemarin ya dari Jumat? Iya, dari Jumat. Dari Jumat Iya. gitu. Oke. Perjalanan aman? Aman. Alhamdulillah aman. Anak sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya. Kerjaan gimana? Alhamdulillah belum ada. Loh kok belum ada? Kayaknya Iya. story-nya ini lagi sibuk konstruksi. Kerjanya sedikit-sedikit lah, karena ya you know lah, lagi keadaan kurang baik-baik aja kan. Oh gitu. Iya. Oke Der. Seperti yang kamu ceritain ke aku, kamu ngalamin teror ya Iya. di rumah, sampai kemarin tuh sampai ke pantai mana itu? Ya Sukabumi. Ya Sukabumi itu mengalami teror yang mungkin kamu bisa ceritain lah dari awal tahun 18 semenjak ada teror itu dan kenapa ada teror itu. Jadi waktu itu aku ketemu sama perempuannya si X mantan suami. Oke. Ya jadi kita ngobrol lah, bincang-bincang gitu kan. Terus ya intinya kayak dia tuh nggak terima gitu loh Kak, nggak terima, dia maunya tuh dia yang sama mantan suamiku. Terus aku rekam kan di situ, kita ketemu di Jeko. Saya bilang kalau kamu mau mantan suami saya ya silahkan ambil gitu. Ya manusiawi dong, sakit hati. Cuma di situ tuh dari situlah awal mula kejadian yang menurut aku di luar Nurul ya. Di luar Nurul. Oke, gini loh maksudnya. Kan kamu posisinya berarti waktu itu masih menikah? Masih. Terus ada cewek minta suamimu, kok kenapa kok kamu tiba-tiba mengikhlaskan? Ya gimana ya Kak, sebenarnya nggak ada sih yang mau ngiklasin, bener kan. Cuma ya menurut aku karena udah di luar batas ya, menurut aku si perempuan ini ya neror aku, terus ngata-ngatain aku gitu, ngebully lah, yang nggak sepatutnya dia omongin ke aku tuh dia omongin. Seharusnya kan yang marah aku dong ya kan, bukan si perempuan itu. Cuma ya sudahlah, kalau saya marah kan berarti saya samanya aja dong, 11-12 kayak dia gitu. Jadi menurut saya ya sudah, saya mau hidup tenang. Saya nggak mau punya masalah sama siapapun gitu. Bukan berarti saya ngiklasin, nggak ada kayaknya rumah tangga yang mau ngiklasin seorang istri buat suaminya, buat orang lain, menurut saya ya. Cuma karena memang ya menurut saya sudah parah ya. Karena tiap hari tuh di WhatsApp, di telepon, lagi di sini. Nah semenjak dari pertemuan itulah Kak, mulai di rumah itu aku tuh muslim, dari dulu muslim, cuma nggak tahu banget yang namanya, aku tinggal banyak kan di Jakarta kan, di Tebet. Jadi ya menurut aku yang kayak gitu-gitu belum pernah ngalamin dalam hidup gitu loh kan. Makanya pas waktu malam-malam itu, aku pas malam itu kebenaran lagi ada mamaku, papaku, terus ada adikku,
ada juga anak asuh namanya Ega, orang rumah satpam, terus ada namanya Faing, dia juga yang ngebantuin lah. Waktu malam itu pertama itu ada tanah kuburan Kak di garasi rumahku. Itu satpam yang kasih tahu, namanya satpamku Bani. Bun, ini ada tanah kuburan, dia bilang kayak gitu. Saya sih kurang kayak gitu, kayak kurang percaya ya. Awalnya kayak ya udahlah ngapain sih gitu kan. Cuma dari situ tuh bener-bener berdampak banget. Pada saat itu disapulah sama si Mbak itu si tanah kuburannya. Aku pergi keluar tuh, waktu itu aku masih pakai Honda Jazz ya dulu. Nah udah gitu pas aku pergi nggak lama dari situ aku mau ke Giant Cilegon mau belanja keperluan rumah, itu aku tabrakan Kak. Tabrakan gimana? Mobilnya masuk ke dalam trailer sampai jari kakiku patah. Cuma itu doang sih, nggak sampai yang gimana-gimana. Depan belakang mobilku tuh rengsek. Jadi masuk atapnya pun rengsek. Tapi alhamdulillah aku nggak kenapa-napa, cuma kejepit aja si jari kakinya. Kenapa kamu mikirnya itu kecelakaan akibat dari info tanah kuburan? Awalnya nggak ada mikir kayak gitu. Mikirnya kayak mungkin ngerem mendadak apa gimana si trailernya gitu kan. Tapi trailer itu apa sih maksudnya? Mobil trailer yang truk. Ya truk yang long sasis yang panjangnya 16 meter masuk ke dalam. Loh, parah dong. Iya, makanya aduh kalau diceritain, tapi nggak kenapa-napa ya, jari kaki aja yang patah gitu. Cuma posisinya saya juga naik mobil tuh nggak pernah ngebut Kak, 80 aja, 80 40. Kalau di tol baru 100, nggak pernah ngebut juga sih. 100 menurut aku 100 udah paling ngebut ya. Makanya kok bisa rengsek gitu loh. Nah sudah dari kejadian itu mobil dikebengkelin. Malam-malamnya itu aku beneran nggak tahu ya, demi Allah demi Rasulullah ya, ada api terbang depan kamarku. Karena depan kamarku tuh kan taman ya. Depan kamarku taman, terus ada api terbang, tiba-tiba dia meledaknya ke atas, di atas genteng kamarku. Kamu ngelihatnya pas gimana? Jadi jadi kan emang jendela tuh horden tuh kebuka terus kan, karena memang taman gitulah, nggak serem juga nggak. Jadi ada api terbang, kok kayak aku dulu sebutnya bola, kok ada bola api, panggil lah mama, ban ini kenapa? Oh bun, itu mah katanya ada yang ngirim. Maksudnya belum ngerti juga ngirim apa sih, masa ngirim, kata saya ngomong waktu itu saya masih bercanda kan Kak. Orang tuh ngirim makanan, saya gituin kan. Iya, oke. Api terbang, emang nggak ngerti banget. Nah, terus kayak gitu, pagi-paginya ada ayam depan kamar itu kan, taman kan. Kok ada ayam? Saya tanya, posisinya saya udah pisah rumah ya sama mantan suami. Saya tanya, Ban, itu apa ya? Bapak melihara ayam? Sejak kapan katanya Bapak melihara ayam gitu kan? Terus pas dilihat, Bun, maaf ini mah ini ayam cemani. Dan demi Allah saya nggak ngerti ayam cemani itu apa, karena kan dia orang kampung kan. Ayam cemani itu apa Ban? Ayam cemani itu yang darahnya katanya hitam semuanya, serba hitam. Buat apa? Saya bilang kayak gitu. Ya itulah Bun, ada tujuannya. Nah dari situ udah biasa aja kan, nggak mikir aneh-aneh. Tiba-tiba si Pak Ing ini habis maghrib kesurupan lah dia. Ya intinya sih kayak ngomongnya lebih ke saya, intinya saya harus kenapa-napa gitu. Saya sampai ya bercandaan Kak, itu adalah rekamannya, nanti saya kirim ya ke Kakak. Oke, boleh, nanti saya kirim ya. Nah terus udah gitu masuklah ke Mbak sama ke si Pak Ing itu kan. Saya ngiranya bercanda nggak sih Kak? Saya ngiranya bercanda gitu. Pas dia kesurupan? Iya, maksudnya lu main-main ya, makanya direkam itu lah. Masa iya kayak gitu kan? Terus ditanya-tanyain lah, kita tanya-tanyain gitu kan. Terus kayak gitu manggil lah si satpam ini, yang suka sholat di masjid, yang suka ngimamin di masjid, manggil. Akhirnya ke Ciomas,
dikenalin lah sama Abuya ini. Oke, sebelum di Abuya pas lagi kesurupan dia ngomong apa emang? Iya kayak ngamuk-ngamuk gitu tuh, manggil saya kayak apa nama saya sendiri, terus kayak gitu pengennya saya terluka lah gitu, terluka gitu-gitu tuh sampai apa kukunya tuh begini-begini, saya nganggapnya bercandaan, di situ saya masih ceng-cengin apaan sih ini kayak gitu. Saya karena emang nggak pernah ngalamin seumur hidup tuh, nggak pernah ngalamin banget Kak, sama sekali tuh nggak pernah ngalamin. Terus udah selesai ya nggak ngerti lah, dibacain dari apa, dipencet jempol sama biasanya. Ininya kan sama telinganya itu, udah sadar kayak gitu. Dia bilang tiba-tiba badannya lemes, ada namanya Mbak dulu kan Dewi kan, Dewi juga lemes, kata saya kalian tuh bercanda ya, Ibu serius katanya ngomong kan. Saya sampai bohong, saya bilang saya nggak kenapa-napa ini di sini, saya bilang gitu kan. Udah gitu dikenalin lah saya ke Abuya ini ada anak santrinya lah, Pak Ustadz ini. Di Pak Ustadz itu saya tuh bener-bener awam, baru kenal banget. Dan dia pun belum pernah ke rumah saya. Dia ngomong, Teh katanya ngomong di rumah Teteh di tangga belakang, dia bilang di pas tengahnya itu ada telur ayam bebek 2 tapi dipocongin gitu Kak. Dipocongin dipakai tali pocong, jadi 2 dipakai kain kafan gitu, terus atasnya dipocongin gitu. Di situ coba ya gimana, aku nggak percaya, pas dicek pun ada di situ Kak, di situ ada. Terus udah gitu kata si Ustadz itu nggak boleh dibakar, nggak boleh dipecahin, tapi suruh dibakar. Nah terus kayak gitu si Ustadz itu ngomong, katanya di deket tangga itu ada dapur yang deket meja bar. Di situ ada tanah kuburan, tapi suruh dibuangnya tuh ke kali Kak. Terus aku cari kan di Banten kan, di Kali Banten aku buang, aku kan tinggal di Serang. Aku buang di Kali Banten. Keesokan harinya itu pas maghrib itu ada yang ketok-ketok, aku buka, itu bunga mawar merah tapi posisinya dibakar, tapi aku lihat gak ada orang. Itu aku foto. Ada ya fotonya, terkirim ya? Ada, nanti aku kirim ya. Itu aku foto, maksudnya kalau misalkan orang ngefans sama aku, kenapa bunganya harus dibakar? Kalau dia misalkan suka atau gimana ya, maksudnya mau perempuan mau laki-laki, kalau ngefans sama aku nggak mesti dibakar nggak sih Kak? Betul. Kenapa harus dibakar bunganya? Itu kayak ini question banget buat aku loh. Kok ini bunga dibakar gitu kan? Kenapa? Terus akhirnya aku ke rumah si Ustadz itu lagi. Dari Serang kemana berarti? Ciomas. Oh dekat lah ya. Lumayan sejam lah ya. Terus aku tanya, ini ada ini, terus si Ustadz itu cuma senyum, suruh aku tuh kalau bisa dari jam 12 sampai jam 5 subuh tuh aku jangan lepas sholat sunnah sama adalah bacaan dari dia itu gitu kan, karena jam-jam segitu jam-jamnya rawan gitu loh Kak. Terus udah gitu anak aku nih selalu ya, jadi mungkin gak kena ke aku, ke anak aku tuh di rumah aku, di kamar itu sampai sekarang pun nih, aku sudah pindah rumah, selalu dari dulu binatangnya tuh kalajengking, nggak pernah maksudnya nggak ada binatang lain selain kalajengking. Enggak, keluarnya pas gimana tuh maksudnya? Kok tiba-tiba nemuin kalajengking di kamarnya anakmu? Anak aku ngomong, bun itu binatang apa gitu. Terus aku lihat kalajengking. Yang aku bingung, kenapa ada di kasur? Kenapa nggak ada di pintu atau di mana? Terus aku juga mikir, kecuali rumahku lembab. Oke, aku mau nanya itu, rumahmu kondisinya gimana? Takutnya persawahan atau? Enggak, perumahan biasa, Kalajengking di kasur? Iya, di kasur. Terus aku pikirkan, loh rumahku nggak lembab, terus
nggak deket kebun-kebun juga, makanya aku kaget kan kok bisa ada kalajengking di kasur. Terus itu pas jadi aku tuh yang namanya kebersihan tuh cerewet banget karena aku punya sinus ya. Mbak aku tuh yang namanya aku tuh sapu kamar satu hari bisa 6 kali 7 kali ya, bisa lebih dari itu karena aku sinus yang nggak bisa kena debu. Karena sinus. Karena sinus ya. Begitu pas aku mau mandi di bathtub kan, pas mau mandi itu tiba-tiba kalajengking beranak pinak deket di belakang pintu aku persis. Iya, di belakang pintu, padahal pas si mbak ngebersihin ya nggak ada. Terus maksudnya kok bisa beranak pinak gitu, anak-anaknya kecil-kecil sama induknya 2 pasang tuh sama anak-anaknya itu ada. Nanti aku kirim fotonya. Terus selesai mandi di bathtub juga ada. Tapi selesai mandi tiba-tiba di bathtub ada. Terus aku foto juga. Jadi pokoknya setiap kejadian aku tuh selalu lapor. Sama si Ustadz tadi? Iya, sama Ustadz tadi. Karena aku ngerasa kayak, oh kayaknya aku nih kayak terancam. Tapi bukan diancam pakai mulut ya. Tapi menurut aku pakai goib gitu. Iya, makanya sebenarnya mau percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin sendiri. 2024 bulan aku muntah darah Kak. Pas aku muntah darah jam 12.00 aku bangun. Pas aku muntah darah, yang pertama aku lakuin tuh aku buang di tisu terus aku foto. Karena biasanya dokter itu kayak di sinusitis nanya kalau aku mimisan tuh darahnya warna apa gitu. Jadi aku foto, terus di tong sampah aku foto. Aku kumur-kumur, aku kira gigiku kan bermasalah. Terus kayak gitu. Nggak ada Kak. Jadi aku gosok gigi, aku cek gigi aku nggak ada yang gusi aku baik-baik aja. Terus kaget kan. Saya panggil adik saya. Dek, kenapa ya kok kakak ini ya kok keluar darah ya? Saya curiga TBC kan. Betul, tadi kamu sinus juga masalahnya. Iya, kok apa jangan TBC ya? Takut kan Kak. Saya mikirnya udah enggak lah pokoknya. Pagi-pagi saking saya ketakutannya, tapi bukan takut mistis ya, takut sakit. Ada penyakit, saya nggak tidur Kak. Langsung saya telepon kebenaran teman kan dokter kan di Sariasih. Saya langsung ke dokter spesialis dalam jam 9 pagi. Di situ saya minta rekomen ronsen. Selesai ronsen saya balik lagi, dan itu kata dokter itu aku nggak ada, maksudnya alhamdulillah nggak ada sakit yang maksud paru-paru aku gimana, nggak ada. Jadi nggak mungkin banget aku keluar darah lewat mulut gitu. Terus akhirnya aku sowan lagi ke Ustadz aku ngomong ya intinya kayak ya maafinlah masa lalu. Terus kayak kita sebagai manusia itu harus bisa memaafkan masa lalu, afirmasi yang baik-baik, kita deketin sama orang baik-baik, bilang sama diri kamu udah hebat, udah kuat, bisa ngelaluin ini gitu. Terus aku disuruh jarah lah aku Kak ke Sukabumi. Waktu aku pertama jarah ke Sukabumi, di situ juga aku ngalamin hal mistis juga. Apa itu? Jadi kan aku sama tanteku, aku sama Kaking ya. Kaking tuh temen kantor dia yang nyupirin mobil kan. Karena aku waktu itu lewat Sawarna. Sawarna tuh masih hutan dan kebun-kebun gitulah posisinya. Terus kita kan waktu itu muterin masjid itu ada kali sampai 4 kali Kak. Kenapa? Nggak tahu, jadi kayak disasarin. Jadi kirain ngapain muterin masjid 4 kali. Oke. Jadi lewat masjid waktu itu kan kalau di orang kampung tuh kayak lagi ngaji terus dikasih uang tuh apa sih namanya? Gitulah. Ngaji kasih uang. Jadi kayak anak-anak santri lagi ngaji terus dikasih uang, lagi ada acara itu. Oke. Ya. Terus kok kita muter ini lagi, gak tahu ini mapnya katanya muter-muter gitu kan. Iya. Cuma posisi kita masuk hutan sawit. Di situ tante saya
bangun, pas tante saya bangun itu tante saya kan ngerokok ya, ngerokok ngopi gitu. Pas itu dia bangun itu langsung minta kopi pahit panas. Ngapain? Nggak tahu Kak. Jadi ya udah kita seduhin dan itu tuh langsung glek abis. Dia diem aja. Sumpah Kak ini demi Allah. Nah dia diem, terus saya ngomong geng kayaknya si tante kok nggak kedip gitu, kok diem aja, ini panas loh. Jadi kalau pergi tuh kan namanya saya ada anak kecil, jadi selalu bawa apa namanya termos buat bikin teh, buat bikin kopi gitu loh, bikin susu si anak ini kan. Itu langsung Kak digeleknya sama si tante saya. Surupan? Nggak ngerti tapi diem. Pokoknya dia nggak ngomong, diem. Jadi curiganya pas dibikinin kopi itu langsung digelek abis. Posisinya kan panas loh Kak. Iya, gitu. iya. Bukan anget, nggak dicampur juga kan, nggak dicampur. Terus saya coba lu aja ngobrol, dia diem aja. 5 kali kita muter. Waktu itu kan karena pernah kerja di Kalimantan kan, terus abis itu si Kaking ini ngebalikin bajunya. Coba Mei, kalau kata waktu yang ngasih saran siapa itu? Si Kaking ini, yang nyupir, orang kantor. Orang kantor. Balikin baju, akhirnya dia balikin baju. Kan tante juga diajak ngobrolnya nggak jawab. Terus dia ngerokok tapi dibuang. Terus kita bertiga tuh di mobil ngomong, ya Allah kalau memangnya kita dikasih jalan untuk jarah, tolong temuin jalannya. Tapi kalau misalkan kita nggak diizinin jarah, pulangin kita dengan selamat. Jadi di situ yang namanya kampung-kampung Sawarna, boleh cek deh jalanannya tuh kayak gimana, masih banyak longsor, masih banyak batu-batuan gitu kan Kak. Itu tuh kita aja di mobil apa sih goyang-goyang gitu loh di dalam mobil. Nah ada motor satu nih, cuma si tante tuh ngomong pertama ya sebelum dia minum kopi itu ngomong, coba kamu lihat kok itu motor anteng aja, anteng, nggak ada goyang-goyang gitu. Tapi kita nggak bisa ngelihat mukanya Kak, itu asli, demi Allah demi Rasulullah asli. Di situ kita kan bingung, aku takut kan, akhirnya king karena emang bener-bener gelap ya, boleh cek deh jalanan Sawarna. Jalannya tuh di dalam mobil goyang. Iya, kita ada aja. Motor cuma stay doang. Iya, tapi dia nggak ada goyang kan, jalanan jelek. Kalau kata Sundanya mah, takunannya motornya ngatuk-tuk katanya ngomong. Maksudnya diem aja. Kalau kita kan goyang-goyang, kok itu ngatuk-tuk ya katanya ngomong. Terus kayak gitu, nggak, saya toel kan, king setel lagu ini aja lah, jangan lagu galau, lagu ini aja, lagu apa namanya, elektro. Oh iya. Terus udah gitu nggak lama minta si kopi itulah. Akhirnya dari situ pas abis dibalikin bajunya, buang ngerokok, alhamdulillah Kak kita dikasih jalan keluar Kak itu. Ya kita sampai tuh Sukabumi jam 5, saking kita capeknya di perjalanan. Itu tuh kita ngegeletak aja di depan saung. Coba kalau ada orang jahat, handphone, kunci mobil, semua kayaknya diambilin deh Kak. Itu kapan itu? Waktu jarah itu aku 2020. Oke, 2020 pas lagi genting-gentingnya teror mungkin ya? Iya, 2020. Terus yang kata kamu sampai sekarang masih ada teror itu? Ya itu Kalajengking, baru 1 minggu kemarin. Oke. 1 minggu kemarin itu. Posisinya aku sampai Serang itu jam 10 malam kan, jam 10 malam. Seperti biasa aku tuh kalau pulang ke rumah harus disapu pel karena nggak bisa kena debu ya. Aku ada ini nih, apa namanya? Sorry aku mau nanya sebelumnya. Pas kamu dari tahun 2018 itu kan kamu tadi sempat ngomong kayak semenjak ketemuan gitu. Iya. Ya kan? Dari situ sampai sekarang kejadian aneh di badanmu itu selain mutadara apa? Nggak ada sih Kak. Jadi kayak lebih dulu tuh lebih banyak ngelamun. Jadi aku tuh pernah hopeless, nggak mau hidup Kak. Itu yang nolongin aku Faing makasih ya udah nolongin Teteh, Parus, Mani. Jadi aku tuh emang aku susah makan ya, makannya sedikit kan. Jadi bener-bener aku dibuat
nggak mau makan, nggak mau minum selama 1 bulan. Terus aku sakit, dirawat kan. Sampai BB aku 40, nanti aku kirimin fotonya. Nah terus? Sampai 40 ya yang ngerawat aku Faing sama Pak Rusmani. Makasih Pak Rus, makasih Pak Ing. Jadi dia yang selalu ngingetin Teteh bisa ngelewatin. Terus ya Teteh tuh mampu, Teteh tuh kuat, Teteh tuh hebat, udah bisa di titik ini. Akhirnya saya punya semangat ya, dari situ saya bangkit, saya kerja. Ya gitu ngurus anak. Cuma ya sampai sekarang tuh saya kurang nyaman Kak, karena masih ada seminggu yang lalu ya. Iya, masih ada hal-hal yang kayak gitu. Terus aku juga nggak sukanya pernah anak aku tuh ada yang ngejemput pulang sekolah. Maksudnya? Jadi si guru ini nelpon. Jadi yang ngejemput itu biasanya papaku. Kalau nggak papaku aku, kalau nggak gojek suruhan aku lah gitu loh. Jadi waktu itu telepon si gurunya, Bun ada yang ngejemput. Dikirain tantenya atau sepupunya, karena adik saya tuh tahu, gurunya tuh tahu adik saya. Dia bilang, saya bilang fotoin dulu Bu Guru, tapi saya nggak ada nyuruh orang selain orang rumah saya yang jemput gitu. Pas saya lihat, oh si perempuan itu. Jadi makanya aku tuh nggak habis pikir aja gitu loh. Santai banget. Oh perempuan itu masuk gimana tuh? Ya maksudnya ya aku bingung loh, dia tuh mau ngapain gitu loh. Maksudnya dia yang ngejemput kan si cewek ini mau ngapain anak aku. Iya gitu. Maksud aku kamu santai. Nggak santai, justru aku komunikasi sama mantan suamiku. Aku bilang, iya itu gimana itu menurutmu? Aku sempat nanya, dengan keadaan kamu yang banyak teror gitu kan, respon mantan suamimu gimana? Mantan suamiku tuh awalnya sampai sekarang kan nggak percaya, aku tuh sedih banget ya. Terus dia tuh nuduh aku kedukun segala macem gitu kan. Terus makanya bawa sholat jangan ke yang kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, aku nggak kedukun gitu loh Kak, saya nggak kedukun gitu. Tapi yang saya alamin itu bener-bener nyata. Saya tuh sempat ngirimin foto-foto kejadian itu, tapi dia alah bohong. Nah terus anak saya nih yang cewek itu ya kayak di rumah yang sekarang saya tempatin itu juga sempat kena Kak. Yaitu 1 minggu masih ada chat-chatan ya sama mantan suami. 1 minggu itu nangis tok, nggak mau makan, nggak mau minum susu, nangis 1 minggu itu, kerjanya nangis aja. Terus aku udah ke rumah sakit ya, ke Sari Asi sudah, ke Budi Asi sudah, terus masih nangis Kak. Terus aku ke kantor ayahnya, sama ayahnya aku cuma dikasih Al-Quran warna biru, masih ada Al-Qurannya. Coba bawa ini, terus aku ke ustadz aku Kak, demi Allah demi Rasulullah, saksinya adik aku yang dia nganterin ya, karena anak aku nggak mau diapa-apain banget, nangis aja, nangis selama 1 minggu, nggak mau makan, nggak mau minum susu, kan takut ya Kak ya. Akhirnya sama si ustadz aku nggak diapa-apain sih Kak, cuma kayak dibaca-bacain. Tahu daun kelor kan Kak? Tahu. Dia ngambil baskom, daun kelor sama daun rangdu. Tahu daun rangdu? Dikasih itu, anak aku suruh main air aja. Itu sumpah Kak nggak nangis lagi. Sumpah anak aku nggak nangis lagi dari situ. Terus aku kan nggak mikir ya kenapa dari kemarin aku nggak kesini gitu kan, karena aku mikirnya nggak aku saut pautkan dengan mistis loh Kak, karena emang pure sakit aja kali ya gitu loh. Aku mikir tuh ke situ, itu langsung Kak sembuh, nggak diapa-apain, cuma dipegang kepalanya, dibacain apa itu, ngambil daun rangdu sama daun kelor, dipakein baskom, anak aku mandi di situ, udah dia kayak happy gitu, ketawa-ketawa. Langsung itu tidur nyenyak banget, karena 1 minggu Kak nggak tidur. Ngeliat anak kecil ya? Iya. Iya tadi kamu ngomong kan, anakmu kemana-mana ikut. Iya, gitu. anak aku kemana-mana ikut. Kalau dari kamu sendiri mungkin si mantan suami itu masih biasa ya? Iya. Tapi ngeliat anak yang kayak gitu tuh mantan suamimu juga responnya? Biasa aja Kak, Loh. makanya aku tuh sedih ya kayak posisinya tuh di sini, harusnya saya loh yang seharusnya berhak wajib marah gitu, saya loh yang berhak
harusnya yang seperti itu loh, yang melakukan seperti itu harusnya saya loh, betul yang punya dendam. Cuma saya di sini nggak mau punya dendam, saya nggak mau punya masalah sama siapapun, saya tidak ingin bersaing dengan siapapun gitu loh Kak. Toh saya juga sebenarnya nggak gimana ya Kak, nggak ada ya seorang istri itu yang mau berpisah sama suaminya. Betul. Menurut saya cuma saya pengen hidup saya tuh tenang Kak, cuma di sini tuh supaya dia juga tahu apa yang saya alamin tuh beneran real gitu loh. Selama ini saya ngalamin kejadian itu tuh bener-bener sampai sekarang pun masih saya alamin gitu. Jadi dia tuh mantan suami tuh nganggepnya saya kebanyakan main gitu-gitu, padahal setiap saya pergi kemanapun anak saya tuh selalu saya bawa. Ini tadi dibawa. Nggak pernah nggak dibawa, makanya suka sedih gitu, kok bisa ya gitu percaya banget sama si perempuan itu, padahal toh saya juga nggak yang nuntut gimana loh Kak, saya sama sekali Kak nggak nuntut gimana. Pas kamu pisah ada harta gono gini nggak? Enggak, dia cuma kasih rumah aja. Oke. Kasih rumah aja, saya nggak minta apapun per bulan sekian, nggak pernah Kak. Saya cuma ya sudahlah, selama saya mampu sendiri ya sudah sendiri gitu. Tapi kalau saya mengingatkan ya masih, cuma kenapa gitu loh, kok kayaknya menghukum sayanya tuh, menurut saya ngerasa saya dihukum gitu sampai sekarang gitu. Kenapa ya kok saya dihukumnya sampai kayak gini gitu tuh. Ya maunya apa nggak tahu ya. Iya, bingung kan. Karena kan aku sempat dengar dari kamu itu dari sebelum pisah kan. Iya, dari sebelum pisah sampai sudah pisah. Kesini sudah 5 tahun, makanya aku bingung motivasinya tahu. Iya, makanya itu aku juga bingung gimana gitu loh, maunya tuh apa gitu tuh. Cuma ya sudahlah gitu kan, kalau misalkan dia nggak seneng ke saya ya jangan ke anak saya. Tetap nggak bisa juga dong Der, nggak bisa juga karena gini, aku relate sama ada salah satu ibunya temanku. Iya. Kejadiannya itu jadi gini, kalau ini mungkin bedanya gini, bahayanya adalah iya. Ibunya temanku tuh janda. Iya. Ya kan, terus nikah sama laki-laki dan laki-laki itu mengaku duda. Iya. Ngaku duda. Nikah lah mereka, nggak nikah sah kok, nikah siri. Iya. Nikah siri. Tapi setelah nikah itu baru ketahuan kalau suaminya itu masih punya istri. Iya. Gitu kan. Dari semenjak itu yang aku kenal ibunya itu udah kayak saudaraku gitu. Tiba-tiba sakit keras sampai diobatin kemana nggak ini. Nggak ada yang mampu untuk ngobatin itu. Lucunya itu sakit terus tiba-tiba sembuh minta sate. Nggak pernah makan sampai rumah sakit gitu, minta sate terus makan langsung habis. Sampai dia meninggal. Iya sih Kak, alhamdulillah guru aku juga untungnya dia ngomong aku cepat. Lah kan bahayanya kan itu kan. Iya. Bahayanya kan nyawa masalahnya iya, gitu. Nyawa loh, aku cepet. Terus guruku bilang sih ya katanya aku kuat. Katanya kalau aku nggak kuat nggak akan bisa tahap sampai sekarang. Guruku tuh ngomong kayak gitu. Di situ sih aku ya belajar ngaji, belajar sholat, belajar puasa. Ya aku lebih mendalami. Alhamdulillah semenjak kejadian itu Kak. Jadi kayak yang menurut aku tuh sampai sekarang gitu, aku kadang stres sendiri, karena kenapa loh kok saya sudah berpisah tapi kok saya masih dihukum. Salah saya apa? Jadi gini teman-teman, tadi sebelum syuting kita pun juga ngobrol sama si Dera. Mbak, ini Kak, ini gimana? Ini kan masa lalu kan gitu kan? Iya, masa lalu. Dibilang menuduh juga enggak. Iya. Menuduh juga enggak kakak tadi bilang. Tapi ini aku harus sampein. Mungkin disampein yang kakak bilang ini secara dewasa udahlah cukup itu boleh langsung ngomong. Boleh. Ya saya tuh kan bilang jadi selama aku pisah sudah 5 tahun, selama pisah itu jadi 2 tahun tuh kita nggak ada sih kita ribut-ribut, cuma kayak masih kayak anak kecil gitu loh, kayak cemburu mungkin masih ada ya dia. Terus saya bilang sudah bukan saatnya lagi untuk kayak saya ngebahas kamu ngebahas kita gitu, karena kan kita punya anak gitu. Harusnya kita lebih mikirin pendidikan anak kita gimana, terus kedepannya gimana. Terus saya tuh dulu sempat ngomong, saya bilang kalau kamu punya perempuan tolong dididik
Saya sampai kayak gitu, Kak. Saya juga nggak mau sih sebenarnya bahas-bahas. Menurut saya kan saya udah bukan istrinya. Ya, cuma menurut saya dialah bisa kasih tahu gitu loh, yang bisa ngerem. Karena semenjak saya pisah juga saya nggak ada komunikasi yang saya ngajak jalan dia nggak ada. Saya selama 5 tahun juga nggak pernah ketemu. Jadi saya komunikasinya pure masalah anak gitu, kayak si anak udah bisa gini-gini, sekolahnya sekarang di sini-sini. Saya menghargai dia sebagai dia bapaknya anak gitu kan. Jadi apapun saya konfirmasi, terlepas dia percaya apa enggak, peduli apa enggak sama saya dan anak, itu udah bukan urusan saya lagi. Yang penting saya tetap di rulesnya saya, menurut saya gitu. Cuma saya juga nggak mau lah, Kak, kalau terus-terusan kayak gini terus, kayak dikasih mistis terus gitu. Saya nggak mau. Terus kamu pengennya? Ya sudahlah gitu loh, kita kan sama-sama perempuan. Toh saya juga udah ngeikhlasin, sudah merelakan gitu tuh. Jadi ya udah, kamu juga perempuan gitu, kita sama-sama perempuan, kamu pasti ngerasain lah kalau di posisi saya seperti apa. Saya nggak ada niat sama sekali untuk balas dendam, saya benci pun nggak ada. Cuma mungkin menurut saya untuk sekarang tuh saya punya trauma yang menurut saya berat banget. Beratnya dalam? Ya buat mengenal orang mau laki-laki mau perempuan itu saya sulit, karena yang saya takut itu mereka mau kenal saya, mau ngancurin dari sebelah mana ya gitu. Gitu sih, Kak. Makanya saya tuh orangnya tuh privasi ya, kayak masalah rumah, anak sekolah, nama pribadi, nama anak. Terus saya tegasin juga ke Mbak, kalau ada siapapun yang nanya nama anak, yang kasihnya namanya jangan nama asli kalau bisa. Terus kalau ditanya rumahnya di mana, ya bilang aja, aku selalu bilang Serang, tapi aku nggak pernah sebutin lokasi. Aku namanya dia juga nggak tahu. Nama palsu namanya. Ya, karena gitu, privasi. Iya gitu, karena kejadian itulah. Karena kalau guru aku bilang si Ain gitu loh, Ain itu energi kita ketarik gitu. Jadi aku lebih kayak privasi, bukan aku nggak mau kasih nih, bukan aku sombong kayak ada ya beberapa orang ngomong sombong apa gimana gitu. Enggak sama sekali, karena aku ada kejadian gak enak aja gitu. Oke, gini, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton ini yang bisa punya kemampuan di situ, iya, kan ada 2 penyelesaian. betul. Mungkin bisa diobatin dirimu, Iya, ataukah ngobatin dia. betul. Ngobatin dia dalam artian kayak udahlah stop, kan katamu Iya, gitu kan, kita stop. sama-sama apa? Perempuan. Sama-sama perempuan gitu, cukup gitu. Iya. Karena mungkin udahlah ya, cukup Iya, lah ya udah gitu. cukup Kita lah. nggak Aku perlu dibahas juga sedih banget loh. Kecuali saya dendam, kecuali saya memperlakukan dia itu tidak layak gitu loh, dari ucapan maupun dari perilaku. Toh selama ini saya nggak ada yang ngelawan dia gimana pun, nggak ada, Kak. Kalau dia ngatain saya, oke saya terima gitu. Saya nggak ada saya balas kamu begini, kamu begini. Kamu nggak ada nggak keinginan ngebalas? Sama sekali nggak Pas ada. waktu dalam kondisi yang sampai teror-teror? Sama sekali nggak ada, Kak. Sama sekali, sampai sekarang pun gitu. Jadi saya setiap bangun tidur dan mau tidur itu saya selalu afirmasi di dalam diri saya sendiri, saya perempuan hebat, saya perempuan kuat. Saya selalu maafin masa lalu saya supaya saya lebih ikhlas. Udahlah, stop lah, karena dia juga punya mimpi. Iya. Mimpinya itu ada 2 jagoan. Satuan Jagunwati ya. Iya. Cewek cowok yang lagi Cewek lucu yang cowok. harus disaksiin ke sampai jenjang dewasa. Iya, itu, Kak. Aku makanya ngeliatnya itu sih, kamu pengen bangkit, pengen kuat ya. Iya. Karena ngeliat sih anak-anak kayak gitu, Kak. gitu. Oke lah, terima kasih ya Dera Iya, ya, kamu udah sama-sama, Kak. bersedia untuk sharing pengalamanmu Iya. di sini. Balik lagi buat siapapun, kalau misalnya ini emang berhubungan dengan si Dera ini bukan nama aslinya. Aku nanti gini bukan nama aslinya. Kacau nih kata, Kak, namaku bukan Dera tau, Kak. Loh, sopo gitu kayak gitu. Siapapun itulah, mungkin ya udahlah cukup gitu. Sama-sama dewasa. Tapi ini aku takutnya menjadi tuduhan. Tuduhan gak sih?
Kalau aku sih nggak menuduh sih ya Kak. Terus guru aku juga tidak menuduh, tapi guru aku selalu ngomong orang yang dekat dengan mantan suami gitu. Dari dulu jawabannya itu, dia nggak ada yang ngomong orangnya begini nggak ada. Gitu ya, apapun itu ya, apapun itu udahlah cukup. Sudah Sama-sama dewasa, dia pun juga ada mimpi di anaknya gitu. Kalau misalnya yang diceritakan benar ya, kan udah sampai nambil Mbak. Gitu kan. Mungkin ya, sorry ya. Iya, nggak Mungkin, apa-apa, udah ya aku ikhlasin juga. Ikhlas, bener ikhlas. Ikhlas Kak. Ya mungkin ya manusiawi, awalnya aku nangis dulu, nangis. Nikah berapa lama? Nikah 6 tahun, 2015, selesainya 2020. Berat ngomong ikhlas. Ya udah gitu teman-teman semuanya, thank you udah nonton sampai detik ini. Boleh aku cantumin Instagramnya? Boleh. Oke, Instagramnya ini mungkin kalau misalnya ada yang mau tergerak hatinya, yang punya kelebihan untuk mengenai mistis-mistis yang diceritain oleh Dera, boleh langsung DM. Boleh. Itu ya Dera ya. Dan teman-teman semuanya yang punya pengalaman cerita horor, pengalaman yang mengerikan, boleh kirim email di sini. Dan cantumin nomor teleponnya. Ntar pasti bakal ada tim kami yang ngubungin. Kalau misalnya bisa hadir di sini, kita sharing langsung ke sini. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Dera, sehat-sehat selalu Dera. Ya, makasih. Jendela malam. Awas, jangan dibuka.